Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Thank you so much sudah join untuk webinar sesi hari ini. Jadi sore ini kita ada webinar session dengan UWI Bristol. Jadi hari ini kita ada Mbak Trifty untuk Indonesia Country Manager dari UWI Bristol yang nanti akan memberikan update tentang UWI Bristol. Kemudian ada juga June dari UWI Bristol. Jadi nantinya teman-teman seperti biasa nantinya akan dimulai dengan sesi presentasi, kemudian nanti kita bakal ada Q&A session. Cuman nanti during the presentation, if you have any questions, feel free untuk mulai drop questionnya di Q&A box ataupun di chat box. Jadi nggak harus nunggu sampai the end of the session untuk mulai submit your questions. Jadi sementara presentasi dari Mbak Trifty, nanti kalau ada yang mungkin sudah ingin bertanya, nanti langsung di drop aja di Q&A box ataupun chat box. Oke, buat yang pertama kali join, by the way, buat yang pertama kali join webinar session ini, perkenalkan nama saya Franklin, saya adalah Regional Marketing Manager untuk Yes Education Indonesia. Jadi buat teman-teman yang nantinya bakal punya any inquiries, punya ini pertanyaan, feel free to contact me, let me know. Dan kalaupun misalnya nanti setelah sesi ini misalnya any inquiries tentang UWI Bristol, tentang programs, tentang intake, ataupun tentang entry requirements, let me know. Dan nantinya saya bisa pass inquiries-nya ke Mbak Trifty. Dan nanti once I get update from Mbak Trifty, I will get back to you. Oke, kita mulai aja untuk sesi webinar ini. Jadi ada Mbak Trifty dan nanti Mbak Trifty juga nanti bakal bisa sekalian memperkenalkan diri. Oke, Mbak Trifty, if you are ready, you may start. Oke, selamat sore semuanya teman-teman dari tim Yes Education. Terima kasih kehadirannya di agent training dari University of the West of England. Perkenalkan, saya Trifty, Country Manager untuk Indonesia dari University of the West of England atau UWI Bristol. Kita based di Jakarta, jadi kita ada kantor di Jakarta. Kalau misalkan mau main-main ke kantor kita, boleh. Kita ada di Sudirman, di World Trade Center 5. Nah, mungkin untuk lebih efisiensi waktu, aku langsung share aja ya informasi dari UWI Bristol. Oke, ini ada slide beberapa informasi tentang UWI Bristol. Nanti kalau teman-teman mau tanya apapun bisa langsung drop message aja. Mungkin dari university-nya dulu, nanti setelah ini aku akan jelasin tentang courses yang ada di UWI Bristol. Nah, mungkin teman-teman, aku nggak tahu nih sudah ada yang familiar belum dengan kota Bristol sebelumnya. Boleh nggak aku lihat komennya dulu nih di chat box. Mungkin teman-teman di sini udah pada familiar belum sama Bristol City? Boleh ada komennya? Belum, Mbak Rini. Mungkin yang lain? Kan Mbak Kanisa belum, Mas Ketut belum. Oke. Oke, kalau gitu hari ini sebelum masuk ke university-nya kita jalan-jalan di Bristol dulu deh ya. Anyway, Bristol itu sebenarnya sebelahan sama London. Jadi nanti student ketika kuliah di kampus kita, dia bisa ke London itu setiap hari bisa aja sih, karena cuma 90 menit pakai bis. Kemudian biasanya kan kalau kita kuliah di UK itu banyak keperluan tuh di KBRI London kan, entah itu ada acara apapun, nah itu lebih mudah ngurusnya kalau ada apa-apa, ke ngurus perpanjangan paspor kayak gitu juga bisa kayak gitu. Dan deket sih sama kota-kota lain juga, dan untuk kalau mau visit negara lain juga dekat sih cuma 1-2 jam aja. Biasanya nanti student akan dari Indonesia, dia akan ke London dulu untuk drop di London, langsung ke Bristol juga sebenarnya bisa sih, tapi kebanyakan pada ke Heathrow Airport gitu ya. Nah, ini landmarknya ada namanya Clifton Suspension Bridge, jadi dia landmarknya kota Bristol. Nah, ini ada katedral, jadi nanti student itu akan graduate di sini, di katedral ini. Dia jadi gedung yang paling memorable untuk student UWI ya. Nah, untuk situasi kotanya sendiri, kita itu artistik banget dan vibrant ya, banyak mural, banyak graffiti. Jadi kalau student
suka art and design itu cocok ke sini. Kebanyakan tuh kalau dari Indonesia course yang banyak diminati ya itu tuh antara bisnis, art and design, terus architecture juga itu banyak banget dari Indonesia, 2 courses itu. Nah, ini harbor yang ada di Bristol City. Biasanya anak-anak Indonesia suka main-main di sini setelah kuliah. Nah, ini juga salah satu view di Bristol. Kita ada festival balon udara juga. Jadi student itu bisa ikutan kalau summer di festival balon udara terbesar di Eropa ya, di Bristol ini. Nah, salah satu kelebihannya dengan kota Bristol ini, di kota Bristol ini ada 66.000 perusahaan. Ini teman-teman mungkin lihat di sini ada Artman. Artman ini PH yang bikin Shaun the Sheep. Jadi banyak perusahaan yang sudah kerjasama dengan UWI Bristol juga. Jadi nanti dari student itu akan lebih mudah mendapatkan kesempatan magang, internship, karena sudah ada kerjasama dengan UWI Bristol juga. Sebenarnya nggak semua kota itu punya kesempatan kerja yang luas gitu. Kota-kota besar biasanya ya. Kalau Bristol kan kota besar, jadi dia punya memberikan kesempatan volunteer, part-time job itu lebih besar untuk student. Nah, sekarang itu ada peraturan baru dari pemerintah UK dari 2020 sih. Jadi student itu setelah graduate dari UWI Bristol, dia boleh kerja selama 2 tahun di UK. Jadi ini kesempatan yang bagus ketika mereka kuliah di UWI Bristol yang sudah banyak kerjasama dengan banyak perusahaan dan mereka memanfaatkan aturan baru ini yang memudahkan international student untuk kerja 2 tahun di UK. Peraturan khusus international student. Namanya postgraduate route visa. Oke, ada few second video yang akan aku play. Ini gambaran kota Bristol aja. Bentar. Oke, jadi kalau untuk student itu biasanya mereka nanti dari airport itu kita ada free airport pick up service. Jadi dari kampus itu akan ada yang jemput student ke airport kayak gitu. Kita ada fasilitas itu. Kemudian untuk UWI Bristol sendiri kita CEF-nya sudah gold, kan ada 3 macam ya, gold, silver, sama bronze. Nah kita dapatnya yang gold, jadi ya teaching excellence framework-nya itu udah bagus, udah dapat yang the highest standard gitu, based on UK government standard. Kemudian kita masuk 30 besar, top 30 UK universities berdasarkan Times Higher Education. Mungkin student akan nanya gitu ya, ranking kita seperti apa, gambarannya seperti ini. Kemudian kita peringkat ke-21 berdasarkan Guardian League Table tahun 2021 dan kita peringkat kedua berdasarkan Student Satisfaction. Nah, ini informasi mungkin yang paling penting. Kita ada 4 fakultas. Fakultas yang pertama itu Faculty of Arts, Creative Industries and Education, Faculty of Business and Law, Faculty of Environment and Technology, Faculty of Health and Applied Sciences. Nah, kalau untuk Faculty of Arts, Creative Industries and Education, nanti detail departmentnya aku share setelah yang ini. Dia tuh jurusan art, design, communication, journalism, filming, English literature, drama, kayak gitu. Untuk Fakultas Bisnis dan Law itu jurusan bisnis dan hukum. Bisnis itu ada marketing, economic, management, ada accounting, finance. Ini banyak banget anak-anak Indonesia yang ambil jurusan di 2 fakultas yang pertama dan kedua. Kemudian ada Faculty of Environment Technology, Engineering, Computer, terus Architecture, ada di sini. Dan yang paling top di sini tuh yang banyak dicari anak Indonesia adalah Architecture. Architecture itu top major juga di kita. Nah, kemudian ada Faculty of Health and Applied Sciences, dia Fakultas Kesehatan. Nah, ini beberapa top major di kita. Untuk undergraduate itu kita ada 3 term ya.
Yang term pertama itu September sampai Desember, term kedua itu Januari sampai Mei, terus ada summer break, itu biasanya June sampai August. Nah, jadi itu untuk undergraduate, sementara untuk postgraduate itu setahun aja, ada yang buka Januari dan September. Kebanyakan kalau untuk Januari itu jurusan postgraduate, tapi yang undergraduate juga banyak yang buka sih gitu. Kalau Januari nggak buka semua, tapi biasanya master itu banyak yang buka. Oke, dan kita tuh punya laboratorium robotik terbesar juga di UK. Jadi untuk jurusan robotics, aerospace itu banyak yang ke UI juga gitu. Terus postgraduate-nya, top majors-nya kurang lebih terkait dengan yang bisa dilihat di screen. Nah, untuk SMA, kita tuh menerima SMA dan mereka bisa masuk ke UI tanpa foundation itu di jurusan bisnis, art, dan design. Dengan skor minimal itu 7 di rapot terakhirnya. Rata-rata minimal 7 lah gitu. Itu sih. Nah, kalau untuk IB School, requirement-nya tarif poinnya sesuai dengan ketentuan, terus minimum itu 2 higher level subjects. Nah, kita tuh di UI ada fasilitas free IELTS test atau kita sebutnya UI English Placement Test. Tapi sebenarnya soalnya sama aja kayak soal IELTS. Nah, itu free untuk student yang mau kuliah di kita, ya mereka nggak perlu tes IELTS di British Council atau di tempat lain. Dan itu kan berbayar di tempat lain. Ya lumayan lah menghemat 3 juta ya. Kalau tes di kita kan free. Nah, ini biasanya juga yang apa ya, yang mempermudah student lah untuk aplikasi gitu. Kadang kan student terkendala sama tes English certificate. Nah, kita ada setiap hari Rabu. Setiap minggu ada hari Rabu sebenarnya, tapi nanti jadwalnya disesuaikan lagi sama studentnya. Oke, nah ini di kita tuh ada top up programs. Sebenarnya semua fakultas kan tadi ada 4, tapi mungkin yang aku sebutkan di sini 2 aja, karena ini paling banyak ya ini sih di business course, art and design kalau dari Indonesia. Jadi maksudnya top up program ya, student bisa langsung masuk ke year 3 ya, final year. Tapi mereka harus sudah 2 tahun di Indonesia dulu, kayak gitu. Nah, ini rata-rata top up program di business course tuh ini yang banyak dicari orang-orang itu business management kayak gitu. Jadi mereka masuk kuliah di Indonesia tapi final year-nya di UW Bristol. Terus kalau top up program yang art and design ini beberapa jurusannya. Jadi ya mereka harus sudah 2 tahun atau 2,5 tahun di Indonesianya baru nanti lanjut di UI kayak gitu. Oke, ini oh ya, nanti kalau soal deposit biasanya student nanti perlu taruh deposit dulu atau kalau bayar full juga boleh. Rencananya sih tahun ini depositnya biasanya 4.000 kalau untuk tahun ini. Nah, ini peta kampusnya. Kita ada 3 area kampus. Ada Franchise Campus, ada Glenside Campus, ada City Campus. Semuanya dibagi berdasarkan jurusannya. Jadi di franchise itu Business Law of Engineering, Glenside itu Health Science, dan City Campus itu Art and Design. Oke, ini franchise campus untuk Business School, Engineering, semuanya di sini. Nah, ini Glenside Campus untuk Healthcare, Health Sciences. Nah, kalau ini kampus yang untuk Creative Industries. Aku mungkin sekalian ajak jalan-jalan dulu deh ya, virtual visit ke kampusnya. Sebentar. Oke. Kita ke Franchise and Glenside Campus ya. Oke, ini suasana di Harbor. Ini Franchise dan Glenside Campus yang akan aku share. Ini ruang kelasnya, jadi kita ada kelas besar dan kelas kecil sih.
sana ada student union, jadi nanti student bisa aktivitas student di sini semuanya. Oke, ini Glenside Campus yang jurusan kesehatan, semuanya di sini. Ini franchise. Ini accommodation. Jadi accommodation itu ada yang di kampus, ada yang di city center. Kalau di kampus lebih dekat ke ruang kelas sih pasti. Ini kitchennya. Sorry. Oke, ini suasana kampus dari dalam kuliahan. Oke, itu franchise dan Glenside Campus. Sekarang kita ke City Campus. Ada 3 kampus kan. Biasanya kalau di City Campus itu Art and Design course pada di sini semua. Kita juga punya broadcast studio sendiri, jadi nanti kalau ada yang mau media communication, mau journalism, itu kita punya broadcast studio sendiri sih. Dan kemarin tuh biasanya ada student yang pengen ke BBC kayak gitu, bisa juga nanti. Ini untuk jurusan fashion. Oke, itu tentang university-nya. Jadi teman-teman lihat sendiri suasana di kampus ya tadi ya. And then, oke, aku lanjut lagi untuk beberapa informasi yang lain. Oke, tadi jadi kita ada kerjasama juga dengan Arnold Finney Spike Island Watershed. Dia untuk perform hasil karya student juga, dan student jurusan curation misalkan, dan beberapa jurusan terkait biasanya langsung praktek di sini. Oke, ini map kampus. Terus ini ada fakultas bisnis. Ada videonya sih. Oke, aku puter deh few second video tentang fakultas bisnis. Ini soalnya favorit banget sih di Indonesia.
Oke, makanya tadi ada Shaun the Sheep karena Shaun the Sheep itu made in Bristol. Jadi nanti banyak patung Shaun the Sheep sih di kampus di Bristol gitu. Ini suasana di kampus, ini law students. Nah, ini suasana di kelas. Ini kita punya Bloomberg Room juga untuk student finance, accounting. Nah, ini gambaran engineering faculty. Ini aktivitas student aerospace. Salah satu jurusan favorit juga di sini, robotik, IT. Dan library kita itu terbesar di Southwest, jadi dan open 24 jam juga. Nah, ini student union, jadi pusat kegiatan student nanti ada di sini. Kemudian untuk siswa muslim kita punya tempat sholat sendiri di blok E, ada pokoknya di gedung perkuliahan itu ada tempat khusus untuk prayer room untuk student yang muslim. Kemudian ini sport centernya pernah dipakai juga untuk Olimpik tahun 2012. Untuk student union di sini ada job shop juga. Job shop itu tempat untuk support student information tentang part-time, volunteer, dan beberapa volunteer dan pekerjaan lainnya selama mereka masih kuliah, masih bisa magang juga, itu bisa di job shop cari informasinya. Dan ada shop juga bisa belanja di sini kayak gitu. Terus ini student health sciences. Ini aktivitas student broadcast dan filming dan art and design. Nah, ini artwork-nya students di showcase di tempat yang tadi aku sebutkan. Nah, ini terkait accommodation. Jadi di Bristol ini akomodasi itu rebutan. Jadi ini nanti bisa sharing lagi kalau mau nanya-nanya sama yang kuliah di Bristol tahun ini. Jadi kalau bisa nanti pada saat taruh aplikasi di Bristol itu accommodation dibayar dulu aja depositnya karena accommodation ini menjadi rebutan anak-anak gitu. Pada tahun ini tuh banyak yang kesulitan dapat accommodation karena mereka nggak cepet-cepet booking kayak gitu. Akhirnya mereka terpaksa untuk cari private accommodation. Tapi bisa aku bilang di Bristol City ini crowded banget. Jadi banyak banget yang pengen kuliah ke UW Bristol sehingga accommodation itu menjadi cepat-cepat dia dapat kayak gitu. Jadi kalau bisa Maret itu udah book accommodation. Bisa ditanya sama student yang tahun ini pergi ke Bristol itu sangat sulit dapat accommodation, manakala mereka kehabisan dari accommodation kampus, private accommodation pun susah dapatnya. Itu makanya aku suggest banget nanti kalau ada aplikasi Maret kalau bisa itu udah book accommodation deh mendingan gitu. Nah, jadi accommodation di UWI itu banyak spotnya, ada yang di kampus, ada yang di city center. Kalau di kampus ini salah satunya misalkan ini ya di Franchise Campus. Jadi kita ensuite room semua, ada kitchennya, ada laundry room. Terus ya bedroomnya disesuaikan dengan kebutuhan student juga. Kemudian banyak kayak rak untuk taruh buku kayak gitu. And then ini di city center of campus. Ada beberapa titik student bebas sih mau pilih yang mana. Nah, biasanya kalau nggak cepet-cepet itu yang di city center atau di kampus itu kehabisan kalau mepet apply-nya dan mereka harus cari sendiri kalau misalkan nggak buru-buru di booking. Nah, ini ada beberapa support dari kampus untuk peer assisted learning itu. Jadi nanti student akan belajar dengan kakak kelasnya. Ada sharing dari kakak kelas tentang pembelajaran di kampus. Kemudian Academic Success Center kalau mereka pengen tahu tentang writing akademik, academic writing, terus kayak mau tahu referencing tuh kayak apa, nanti ada Academic Success Center. Terus kalau mereka butuh personal tutor itu juga nanti kita bisa sediakan. Nah, ini nanti ada job shop dan Gradling. Kalau job shop itu tempat di mana student mau cari informasi magang atau volunteer atau part-time. Kalau part-time itu di Inggris itu student boleh part-time 20 jam per minggu. Kalau visa student. Nah, kalau Gradling dia platform, nanti aku kasih lihat Gradling seperti apa. Gradling ini platform yang disediakan oleh UWI untuk membantu student yang baru lulus untuk mencari kerja. Kalau employers fairs mungkin di kita sebutnya job fair ya. Kalau health and well-being, jadi nanti kalau student galau, kangen sama rumah atau
mereka lagi down, bisa ke sini, ke health and well-being. Terus kita ada free English courses, kita support banget sama Indonesian student ya, terkait dengan English course di semua negara sih, bukan Indonesian student aja. Jadi nanti ada free English courses untuk international student, terus free IELTS test juga, itu juga salah satu support kita. Dan feel free untuk teman-teman di sini yang mau ajak aku kolaborasi, jadi aku sering banget adain English workshop, IELTS workshop, itu sama tim English yang di UB Bristol. Jadi nanti speakernya mereka gitu. Jadi kayak soft selling gitu. Karena aku yakin sebenarnya student itu kalau kita melakukan apa ya kayak hard selling yang langsung presentasi, mungkin itu mereka akan lebih menarik kalau kita soft selling, maksud aku gitu. Jadi kadang aku presentasi tentang UI, tapi sebelumnya kita adakan sebelum sesi presentasi itu biasanya aku adakan workshop dulu. Baik, soalnya workshop itu topiknya tergantung sih, tergantung dari agent maunya apa. Jadi apakah agent atau sekolah ya maunya tentang IELTS atau tentang speaking English, nanti aku invite native speakers-nya dari UI Bristol kayak gitu. Oke, dan ada study skills workshop tentang cara belajar dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting juga. Untuk tuition fees itu kita tahun ini 14.250, start from 14.250. Deposit itu 4.000. Dan kita ada installmentnya itu 3 kali sampai 6 kali. Kalau untuk tuition fee. Untuk accommodation juga kita ada installment juga sampai 8 kali. Terus ya ini informasi food expenses ya dan lain-lain. Sebenarnya yang penting tuh per bulan mereka ada di rekening ya kurang lebihnya 1.300 pounds lah gitu. Nah, merit scholarship kita akan lihat academic transcript mereka, kita bisa kasih scholarship tapi depends on nilai mereka juga gitu. Kalau misalkan mereka S1-nya di UI, kemudian mereka S2 di UI, itu ada alumni scholarship dapat 25% potongan. Oke, kita kantornya di Sudirman di World Trade Center 5, lantai 15. Nah, aku mau sharing tentang tadi ya Gradling ya. Oke. Jadi kita punya platform seperti ini. Nah, ini tuh powered by UI. Jadi ini untuk membantu student mencari kerja. Nah, misalkan kita coba cari ya mau kerja di negara apa nih? Misalkan Southeast Asia ya. Aku klik deh. Southeast Asia nanti keluar tuh kan. Nanti student register di sini, terus nanti keluar semua tuh lowongan kerjanya ada di Singapura, ada di Malaysia, di Vietnam. Nah, ini tuh yang powered yang bikin ini UI Bristol. Jadi nanti student bisa lebih mudah apply kerjanya gitu. Ini salah satu support kita untuk student kita. Oke, nah ini untuk fakultas departments-nya aku roughly ya mau jelaskan. Jadi kan tadi kita ada 4 fakultas. Untuk fakultas Faculty of Arts, Creative Industries and Education, kita ada School of Art and Design. Di sini ada jurusan Art and Design, Graphic Design, dan lain-lain, Interior Design. Terus di School of Creative and Cultural Industries, kita ada Broadcast, Journalism, Communication. Terus di sini tentang Education. Nah, Business and Law, kita ada Fakultas Business and Law. Nah, ini yang paling banyak dicari sih dari yang udah-udah ya Indonesian student, banyaknya ke bisnis dan art and design. Karena di kita tuh banyak banget pilihannya, apalagi bisnis. Ada accounting and finance, ada business management, ada economics, ada marketing. Nah, di sini ini yang paling banyak banget pilihannya, dan student banyak yang tertarik ke business management. Karena pilihannya banyak banget, ada accounting and business management, ada business and events management, ada business management and economics ya seperti yang bisa dilihat di sini. Ada sports, business and entrepreneurship. Jadi banyak banget. Nah, ini untuk terkait Bristol Business School. Kemudian ada Faculty of Environment and Technology. Kita banyak juga nih yang ke architecture, karena architecture-nya UI itu top major juga. Terus ada Department Computer and Creative Industries, IT di sini semua. Terus kita ada jurusan musik juga. Jadi untuk anak-anak yang suka musik, kita ada jurusan-jurusan terkait musik ada di sini, tentang audio musik, kayak gitu-gitu ada di sini. Kemudian ada Department of Engineering, Design and Mathematics.
terkait dengan engineering, robotics, aerospace, semuanya ada di departemen ini. Kemudian ada Department of Geography and Environmental Management. Nah, untuk Faculty of Health and Applied Sciences, kita ada 3 department. Ada School of Health and Wellbeing, ada Department of Social Sciences, Department of Applied Sciences. Jadi, ada biomedical, ada psychology ada, pokoknya semuanya yang terkait health and applied sciences sih ada di sini. Gitu. Mungkin sampai sini dulu. Dari aku, ada pertanyaan nggak ya sampai sini? Oke, thank you so much Mbak Trifty untuk updates-nya. Kalau gitu kita langsung masuk ke Q&A session. Ini udah ada satu yang di Q&A box. Oh iya ya. Pertanyaan dari Vita. Apakah sandwich program berlaku di semua program undergraduate? Jika iya, apakah ada fee yang perlu dibayar bayar ke uni selama student ambil sandwich program? Oke. Kalau untuk sandwich year, ya ada di semua program undergraduate. Dan untuk fee yang dibayarkan ke uni itu hanya per kreditnya aja sih, bukan yang whole year. Maybe Jun, do you want to add more information about sandwich year? Oh, yeah, sure. I can actually show. Let's just take one pause. Okay. Are you able to see my screen? Yes. Yep. Okay, nice. Okay, so in regards to sandwich year, so we can actually see the fees. Okay, so we can see like the sandwich placement year. So it's kind of like admin fees. So it's roughly around 1,781. So it's roughly there. And we can actually see, right, after that, like what Trifty actually mentioned, the tuition fees after placement year will actually be reduced. Yeah. So because, right, the placement year actually has some credits in it. So originally, the tuition fees is 14,250 per year. And then with replacement, then the final year, it actually becomes lesser. So usually what we will recommend, right, is that students, they try to find placement during the student's second year. Yeah. So second year, roughly around like February or March, that is actually a good time to start finding placement. Oke, itu jawabannya untuk pertanyaan sandwich year. Oke, jadi itu semoga menjawab pertanyaan dari Vita ya. Jadi placement year itu available dan untuk fee-nya itu seperti yang tadi bilang more like an admin fee. Jadi student nggak perlu bayar like the full tuition, tapi student itu cuma bayar untuk admin fee untuk placement year. Oke, jadi kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ditanya. Ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya dong, Mbak Trifty. Yes. Tapi kok aku nggak bisa turn on kamera aku ya? Agak error. Maaf ya. Jadi kalau aku ini sih kalau untuk yang si free placement testnya kan itu menarik banget ya, karena kan anak-anak jadi nggak perlu IELTS test. Itu biasanya dikasih berapa kali Mbak? Just in case misalnya dia first time itu tetap tidak meet requirement dengan yang program yang dia mau gitu. Ada batasan nggak? Misalnya bisa berapa kali si placement testnya? Biasanya kalau yang pertama mereka kurang dapat skornya, nggak achieve skornya, we will tell them to join English course in UWI, it's called PSE. And then kalau habis PSE atau English course di PSE itu, mereka boleh ikut sekali lagi, kayak gitu. So we offer twice, right, Jun, for EPT for students? EPT, EPT usually is a kind of a one time. And if students, they manage to get the required score for English placement test, then we could actually recommend students to go for the PSE, Professional English. Yeah.
Oke. And then after PSC, they can join one time again, right? Yes, correct. For the EPT. Jadi ya 2 kali. Pertama coba dulu, kalau nggak achieve skornya, kita akan minta mereka ikut English course kita. Baru setelah itu tes lagi, gitu. Oh oke, I see. Thank you Mbak. Ya sama-sama. Kalau tadi ada yang nanya accommodation ya. Iya, Oke. jadi ini ada lagi pertanyaan. Jika student tidak mendapat akomodasi, let's say last minute student, apakah ada opsi yang bisa ditawarkan? Oke, ini sangat kejadian banget nih, sekarang masih ada student yang belum dapat. June is smiling because June, it's really hard to get accommodation in Bristol if they don't book early, right June? Ya, Yeah. jadi opsinya adalah kita coba cari lewat internet di platform-platform accommodation. Kadang aku juga coba cari bantu lewat teman-temanku di UK, cari kontak landlord-nya, kayak gitu. Dan itu sangat melelahkan sih sebenarnya kalau misalkan kita cari sendiri ya. Jadi makanya aku strongly suggest cepetan deh book accommodation-nya. Maybe June, do you want to tell a story about how hard it is to get accommodation in Bristol? Yeah. Because too crowded, like too many students want to study here. So what happens, right, is that students, they actually go with their wife, with their children, to go to UK, and sometimes they find it difficult. So usually what we will recommend, right, is to always liaise with country manager to see alternative private accommodation, and also to email to accommodation, okay, to see if, let's say, if a student finds a private accommodation, but then the danger here is sometimes we don't know whether the accommodation is real, and then whether the contract, is it okay? So it's always good to check with accommodation at ue.ac.uk. Yeah. Jadi kita tetap dari kampus tetap bantu cek apakah si private accommodation itu bagus atau enggak, kontraknya kita bantuin cek kayak gitu sih kalau memang mereka nggak kebagian accommodation kampus kayak gitu. Oke, itu semoga menjawab untuk pertanyaannya. Kemudian di chatbox ada pertanyaan dari Bu Rini untuk English test dari UE Bristol. Apabila nilainya kurang dari entry requirements, apakah bisa ngulang lagi? Bisa 1 kali lagi. Iya, jadi tadi udah di-mention. Tapi kursus dulu. Cuman PSI-nya tuh berbayar, nggak gratis. Gitu, yang gratis itu yang ininya, yang tesnya. Kalau PSI-nya itu biasanya berapa weeks, Mbak? Kayak misalnya kalau les, misalnya dia kurangnya 0,5 poin tuh biasanya kan di offernya sekitar 8 until 12 weeks ya kalau nggak salah. Do you want to explain more about PSE program, June? About how many weeks they usually go for PSE? Yeah, can. Okay. So for PSE, right, it's kind of like, it depends on how long the student need. So yeah, you can see here. So roughly around either like 5 weeks or either like 10 weeks like that. So it depends on what students need. Oke. Terus kan ada harganya juga. Iya, kelihatan. Yeah. Okay, so later on, right, I'm gonna be sharing with you about the PSE flyer, so that at least it's because this one is for UK one, for UK PSE. So this one is just like an example that I'm showing. Yeah. Okay. And also, if let's say student apply for the PSE program, right? And also they apply for the PSE and as well as, let's say, for the bachelor program or the master program. Do the students can the students get the joint CAS, or do they have to get the CAS for PSE first, and then later on they have to return to Indonesia and then get the new CAS for let's say for the master degree, and then they apply for the visa again? Yeah, so that's a very good question. Okay, so for UWE PSE, right, it's gonna be done via online. So it's not gonna be like so students will complete the PSE courses in Indonesia, and then once the student passes the PSE and gets the and really obtains the CAS to go to UK,
then yeah, student can just apply for visa. Oh, okay, I see. Yeah. Okay, so the PSE is done online, yeah. Okay, cool. Done online. Yeah. So unless, so this brings me a very good question. What if your students is already in the UK, Indonesian students studying maybe foundation or A levels in the UK? So if they actually apply to UWE, right? So what they can do is that before their UK visa expires, they can use the new CAS when they are in UK to renew directly in UK actually. So they don't have to come back You to don't have to return. Yep. come back to Indonesia and then fly over there. Yeah. Cool. So flexible. I want to share the PSE flyer, just the example so you understand that. Yeah, so as June mentioned that we have PSE in the UK, but also we can do online if you are not in the UK. So this is the PSE program right now, which will keep going this October. The fees is around 1,000, and the requirement here 5.5, 6.0. So yeah, and you can do online from Indonesia. So you don't need visa or anything. Okay, so just continuing about the EPT. So let's say we submitted the application, right? So we submitted the application without the English certificate. So once we submitted the application, then we can request to have the EPT, right? Yes. Oh, okay, so we don't have to wait until we get the offer letter and then we request for the EPT. So we can just request as soon as we submit the application. What do you think, June? So yeah, so this is what some of the countries they actually do also. So if really confirm, that the student, let's say SMA 3, so so basically we know this student will definitely need an IELTS test. So yeah, you can just inform Thrifty, say, hey, I have this student wants to register for EPT. Yeah, offer letter is not out, it's okay as well. So can still sit the EPT. Oh, okay. So no problem. Yeah. Cool. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan di Q&A box about transportation within the city. Apakah student get concession untuk public transportation? Kalau untuk public transportation sih biasanya mereka suka langganan gitu sih untuk bis, misalkan bulanan atau mingguan kayak gitu. So yeah, kalau dari transportation within in the city ya, tapi kalau untuk tadi kita juga ada support airport transportation pas mereka baru sampai kayak gitu sih. Do you want to add more information, Jun, about transportation, public? For public transportation, right? Usually in Bristol, they are going to use First Bus. Yes. So and then as a student, right? So as a student, this one will have to check to see whether First Bus still gives like 50% discount to students who are studying. So this one students will have to apply one. Yeah. Jadi nanti student apply aja langganan bis First Bus tadi yang Jun bilang di website-nya, di website bisnya. Let's see. Okay, any other questions mungkin dari teman-teman yang lain? Aku mau nanya lagi dong, Mbak ya, Trifty, kalau untuk art and design-nya ada portfolio nggak? Ada. Jadi nanti student perlu kasih portofolio 10. Kurang lebihnya 10 lah minimal. Oke. Ada guideline-nya mungkin yang nanti bisa di-follow sama students tentang si portfolionya? Ya, we have guideline for portfolio. Nanti kalau Yes. misalkan udah mau apply ke course tertentu, nanti biasanya aku kontak admission team untuk kirim guideline-nya kayak gitu. Oh, oke. Sip. Thank you. Sama Mbak Risti. Oke, ini belum ada lagi. Okay, so just want to clarify. So
For SMA 3, untuk anak-anak SMA 3 itu mereka berarti bisa direct ke year 1 ya. Without untuk bisnis misalnya itu mereka bisa langsung masuk untuk year 1. So, mereka nggak harus lewat foundation kan ya, Mbak Trifty? Khusus bisnis art and design course sih sebenarnya tergantung case by case, tapi kebanyakan untuk jurusan di bisnis art design itu bisa langsung year 1 kayak gitu. Mhm. Maybe you want to add more info about coming without foundation. Foundation. No, yeah, pretty much. Yeah, you've covered it. Yes, jadi ya itu untuk bisnis art and design kita lihat biasanya tanpa foundation bisa. Okay, let's see. Ini belum ada lagi pertanyaan. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Apakah ada dari Pak Ketut, apakah ada program internship yang ditawarkan? Ini sih Mas, jadi nanti internship itu student bisa ke job shop tadi yang aku bilang di kampus itu ada namanya job shop, tanya internship di sana. Jadi semua informasi ada di sana. Terus kalau teman-teman butuh prospektus, nanti kabarin aku aja atau mau kabarin Mas Franklin untuk dapat prospektusnya. Kalau yang online version udah ada, tapi kalau yang fisik, yang hard copy itu masih akan ongoing ke Indonesia nanti dikirim gitu. Oke, sure. So, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen dapetin prospektus dari UB Bristol, just let me know. Jadi nanti once hard copy prospektusnya itu udah tiba di Indonesia, di Mbak Trifty, dan mungkin nanti kita bisa arrange untuk kirimin ke kantor teman-teman. Okay, I got one question as well about, let's say about the placement year. So usually students will have, jadi kan biasanya student itu bakal punya opsi untuk mereka ngambil program yang udah package dengan placement year. Jadi let's say misalnya mereka apply untuk master, terus dengan placement year, so dari awal mereka, so untuk di UW Bristol itu, apakah placement year itu bisa diambil dari awal, atau nanti setelah student tiba di sana? Untuk proses apply-nya. The student can do both, right, June? Like they can take placement test in advance or later while they are in the UK. What placement again? The placement year program, the sandwich year. Sandwich program. So the student can register in advance. So they will take 4 years for sandwich program or later while they are in the UK. For sandwich year, right, the only compulsory whereby they'll receive like a 4-year visa is international business. Oh, okay. I see. Yeah. So if for other courses, right, like business management with marketing, maybe accounting, finance. So even though they have placement year, the students, right, they will be given 3-year visa. Yep. Okay, I see. So when they are there, and then if let's say, students feel like, I don't really want to go placement yet. So then they directly go for their 3rd year. But if let's say, if they want to go for their placement year, then they will have to extend their visa 1 more year. Yep. Yeah. Oh, okay. So they can actually like decide it once they're in the UK, and then let's say if they want to do the sandwich year, then they can just extend the visa in the UK. Correct. Okay, cool. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ada nih, apakah ada program yang available di Januari dan apa Januari intake hanya untuk program-program tertentu? Ada untuk Januari, coba aku buka ya. Oh, ada flyernya sih. Bentar. Jadi kalau untuk program-program yang di Januari itu nggak semuanya ada. Aku coba buka ya, list-list yang bisa Januari 2022. Sebentar. Kebanyakan master sih. Kalau untuk yang Januari itu, yang
Oke, aku share screen lagi. Nah ini, jadi kalau untuk yang Januari itu adanya ini, jadi nggak semuanya. Kebanyakan master, tapi kalau untuk yang undergraduate beberapa aja. Ini gambarannya untuk Januari 2022. Mostly master sih yang ada di sini. Paling kalau untuk undergraduate-nya yang manajemen, business and management, terus yang lainnya graphic design, illustration, kayak gitu. Ya, itu sih. Kalau untuk Januari intake. For bachelor program, is it possible if we submit the application directly to UWE, or does it have to go through UCAS? Langsung aja, direct ke aku aja. Oh, okay. Do you have another advice, Jun? I think if they apply direct to us, it will be easier, right? Direct lebih mudah. Ya. Cool. Kalau UCAS kan prosesnya lebih panjang. Kalau langsung ke aku, maksudnya adanya country manager di Indonesia itu untuk memudahkan aplikasi sih gitu, daripada dari UCAS gitu. Awesome. Ya, karena beberapa itu masih nanya, ini bisa apply directly nggak atau harus lewat UCAS? So it's really good if we can submit the application directly. Lebih cepat. Yep. Okay. Udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Kalau sudah nggak ada, as usual, teman-teman nanti kalau misalnya nanti setelah mungkin ada student atau ketemu parents dan ada inquiries tentang UWE Bristol setelah session ini, please just let me know. I will more than happy to pass your inquiries to Mbak Trifty. Dan nantinya once we get response from UWE Bristol, we will then get back to you with the updates. Okay, dan again, untuk program master masih ada beberapa program yang running di January intake. So if you have any students yang tertarik untuk study in the UK untuk masters, let us know. Maybe program yang dia cari juga available di UWE Bristol untuk January intake. So we can assist with the application. Okay, kalau gitu, maybe we can end the session. So thank you so much, Mbak Trifty, and thank you so much, Jun, for joining us today. Give us the updates Thank you, about Mbak. the Thank you, UWE Jun. Bristol. Thank you so much juga buat teman-teman yang sudah join di sesi sore hari ini. Dan nantinya sampai jumpa di webinar session berikutnya. Thank you so much, everyone. Have a good weekend. Thank you. Have a good Makasih ya buat hari weekend. ini. Good weekend. Ya, Thank you, Mbak. everyone. Bye-bye. Stay safe, Bye. everyone. Bye-bye. Bye-bye.